Betul, ada firman Tuhan yang berkata, Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai tiap kita yang dipilihnya. Rancangan yang akan mendatangkan masa depan penuh dengan harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Pertanyaan yang mendasar, adakah kita mau cari tahu rancangan itu? Sehingga kita bisa berfungsi sesuai dengan apa yang didesain Tuhan atas kehidupan kita. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, bahwa sejak semua diciptakan, terkhusus saat manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, maka desain yang melekat atas tiap kita itu imago Dei. Ada citra Allah yang sungguh luar biasa mulia. Mari bangun kehidupan kita sehingga kita bergerak di dalam panggilannya. Izinkan saya untuk berbagi renungan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari kisah orang yang buta sejak lahir. Yohanes pasal 9 ayat ke-7 dimulai demikianlah firman Tuhan dan berkata kepadanya. Yesus berkata kepada orang buta yang sejak lahir, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun berkata kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat berbuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Disebut berbahagia apabila kita membuka diri untuk mengizinkan kebenaran firman itu mendrive kehidupan kita. Karena lewat kebenaran yang kita terima, kita bisa melihat kebaikan Tuhan terus dinyatakan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang baru saja kita dengar memberikan sebuah gambaran. Banyak orang hanya melihat kulit luar tanpa masuk lebih dalam. Sehingga perbuatan baik tidak berbalas dengan sebuah respon yang benar. Tetapi ada yang menarik, bahwa orang ini harus membasuh dirinya di Siloam,
yang artinya diutus. Kemudian orang ini pun ketika ditanya, menurut engkau siapakah pribadi yang telah membuka matamu? Jawabnya, seorang nabi atau utusan. Betapa luar biasanya kalau kita memaknai tiap kita adalah bagian yang Tuhan utus untuk memberi warna yang lebih baik, di mana Tuhan tempatkan atau posisikan tiap kita. Harus jadi terang, harus jadi garam. Ketika pelita dinyalakan, bagian energi yang ada itu habis. Garam ditabur, bentuknya hilang. Tapi dua hal yang sama, baik pelita maupun garam, memberikan sesuatu yang berbeda. Demikian pula Tuhan. Ia datang mengadakan mukjizat meskipun banyak orang yang melihat dalam perspektif yang salah. Tapi sebagai bagian di mana ia tahu ia harus melakukan sesuatu yang Bapa kehendaki, yaitu Yesus kehendaki pula, maka itu tidak menghentikan karyanya untuk berbuat sesuatu yang baik bagi kita yang percaya. Karenanya, lakukan sesuatu yang baik. Karena motivasi yang benar, ketika itu berkelanjutan kita kerjakan, bukan hanya akan membawa kita melihat mukjizat yang ajaib, tapi membentuk karakter hidup yang satu kali kelak ada suara yang kita dengar. Sabaslah, hai engkau hamba yang setia. Sebab kita bukanlah Tuhan. Kita bukanlah Tuhan. Kita hanyalah pribadi, utusan yang harus melakukan fungsi dalam dunia ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.